warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Tratmojo, NIM 2101007. Di sini saya akan menjelaskan tentang Value Chain Analysis. Value Chain Analysis merupakan alat untuk memahami rantai nilai yang membentuk suara produk atau segmen Govinder 1992. Analisis value chain memandang perusahaan sebagai salah satu bagian dari rantai nilai produk. Rantai nilai produk merupakan aktivitas yang berawal dari bahan mentah sampai dengan pegangan pura jual. Rantai nilai ini mencakup aktivitas yang terjadi karena hubungan dengan pemasok, supply links, dan hubungan dengan konsumen, customer links. Aktivitas ini merupakan kegiatan yang terpisah tetapi sangat tergantung satu dengan yang lainnya. Porter 2001. Tujuan dari analisis value chain adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap value chain di mana perusahaan dapat meningkatkan flow untuk pelanggan atau untuk penurunan biaya. Perbedaan value added analysis dan value chain analysis. Value added analysis ini hanya klasifikasikan aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Value chain analysis lebih menekankan pada pemahaman tentang nilai total dari seluruh operasi lintas bisnis maupun industri. Beberapa strategi low cost, strategi kompetitif diferensi. Strategi low cost dan strategi kompetitif diferensi. Strategi low cost menekankan pada harga jual yang lebih rendah dibandingkan komentator untuk menaikkan konsumen. Strategi kompetitif diferensi menekankan pada keunikan produk. Autonom yang terpenting bagi value chain analysis adalah kesimpulan dari fungsi dan workflow yang ada dan kegiatan bisnis yang berfokus sehingga perusahaan dapat lebih kompetitif. Analisis value chain mempunyai 3 tahap. Mengidentifikasi aktivitas value chain, mengidentifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai, mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Potret value chain sebagai berikut bisa dilihat di tabel. Value chain potret adalah model yang digunakan untuk membantu menganalisis aktivitas sertifikasi yang dapat menciptakan nilai dan keuntungan kompetitif bagi organisasi. Aktivitas tersebut dibagi dalam 2 jenis, yaitu primer activities, supported activities. Primer activities untuk logis, aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Operation, aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output. Output logistis, aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Marketing and sales, aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Service, aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Support activities, procurement berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Human Resources Management, pengaturan SDM mulai dari rekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. Teknologi development, mengembangkan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Antara itu terdiri dari departemen atau fungsi aktivitas keuangan perencanaan GM disebut yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagian yang menjadi sebuah kesatuan. Aplikasi pada bisnis, contoh penerapan model Porter Value Chain pada Bank Lipo. Bank yang dianalisis Lipo Bank, PT Bank Lipo Tbk. Primer aktivitas Lipo Bank. Input aktivitas pengelolaan likuiditas yang sehat dengan jumlah kas atau setara kas nilai 357 miliar pada akhir tahun 2005.
yang terdiri dari kas, giro, pada bank lain dan BI, efek portofolio, refleks Bank Indonesia dan obligasi. Program anti pencucian uang dan kenali nasabah dan kenangan uang yang masuk. Operations, pemeliharaan rekening skala besar maupun kecil, clearing setoran, tarikan transfer, dan lain sebagainya. Compliance Group yang mengawasi jalan operasi agar sesuai dengan peraturan dan Bank Indonesia. Pemantauan kredit, program anti pencucian uang, dan kenali nasabah Anda. Autobot Logistik, 400 kantor cabang utama, membantu dan kantor kas yang tersebar di 87 kota, 700 unit ATM di 120 kota, 6 batch service center, banking and internet banking, mobil banking, phone banking dengan layanan tore online 24 jam. Jalur distribusi pelayanan yang seimbang antara jaringan kantor cabang konvensional. Marketing and sales, tersedia teller dan informasi center yang cukup untuk menyampaikan informasi bagi calon konsumen atau konsumen. Strategi periklanan yang gencar di televisi dan promosi berupa penyelenggaraan undian tabungan berhadiah. Selain itu, adanya cooperative social liability yang memberikan beasiswa dan bantuan tenaga pengajar di bidang perbankan di beberapa universitas besar, meskipun tidak bersifat iklan namun dapat menambah nilai bank di mata masyarakat. Lengkapnya, fasilitas yang layanan bank ditambah dengan paket-paket tabungan yang menarik, tak diimbangi dengan perkembangan teknologi, merupakan suatu nilai plus tersendiri bagi bank. Penawaran suku bunga tabungan yang tinggi, penetapan lokasi kantor cabang dan ATM yang strategis agar dapat berfungsi lebih efektif sebagai penyediaan produk dan layanan perbankan konsumen. Produk-produk kredit customer yang inovatif dan kompetitif. Support Advice Lipo Bank, konsumen struktur pendanaan 75% berasal dari pihak ketiga berupa rekening tabungan atau giro dari bunga. Kemudian kredit dan bunga yang lainnya, obligasi pemerintah Republik Indonesia, provinsi dan komisi lainnya, dan transaksi mata uang asing. Laba dari penjualan surat-surat berharga, saham-saham yang diterbitkan sebagai salah satu media perolehan modal atau kas. Saham-saham ini diperdagangkan di BIJ dan BES. Perputaran dan hasil transaksi bulan yang rata, kata Rp 530 triliun. Hubungan Rossi manajemen, adanya unit training human yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan program-program pengembangan SDM diantaranya Management Development, Information Technology Development, Data Development, Human Resource Development, SDM jumlah 6 ribuan ada 2005. Teknologi Development, teknologi perbankan yang canggih memungkinkan layanan pembayaran teknologi dengan flow transaksi lebih dari 30 triliun per bulan. Internet banking, mobil banking, phone banking, dan center. Migrasi teknologi kartu kredit agar sesuai dengan standar baru ROI Master Visa EMV, sehingga keamanan dan fleksibilitas kartu kredit akan bertambah. Meningkatkan fitur lainnya bernilai tambahan di ATM. Infrastruktur manajemen informasi sistem accounting, operation financial humas departemen, layanan perbankan ekonomi jaringan ATM dan perbankan yang luas, 400 kantor cabang, 700 unit ATM, Lipo Bank, lobby link, fasilitas center, pengendalian degalanted authority dan service, serta dari kantor pusat ke jaringan kantor cabang, pembentukan struktur kredit service center dan Black Server Center agar pemberian kredit lebih efisien dan meningkatkan pelayanan dan analisis bisnis di kantor cabang. Pembentukan struktur server center dan pemberian server center agar pemberian kredit lebih di kantor cabang. Infrastruktur yang dikembangkan berdasarkan 4 konsep utama: struktur jalur pelaporan bentuk, struktur yang datar terbentuk hingga organisasi, dan struktur strategi bisnis unit. Pengawasan internal audit grup, grup unit pengelolaan risiko, jaringan internet untuk keseluruhan kantor cabang. Risk management center dan risk management
yang tercapai oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari infrastruktur pengelolaan risiko berbagai komite. Risk mitigation, operator governance, risk management, audit, credit, product asset and liabilities dan work group. Rating and Strategy Group komite independen dengan unit kerja khusus penanganan kredit bermasalah. Insurance Banking Group AS Liability Management sebagai pendukung aktivitas bank secara keseluruhan dan aktivitas tertentu pada umumnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.